Mungkin kalian sudah pernah lihat Instagram saya bikin review Mazda CX-3, tapi belum pernah bikin YouTube sama sekali, baru ada sekarang kesempatannya. Terima kasih buat Mazda Puri sudah kasih kesempatan buat review mobilnya, dan nanti kalau ada kesempatan saya bakalan test drive ya. Jadi kita bakal review Mazda CX-3 di mana desain ini kan sudah bertahan kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun, tapi masih laku-laku aja. Dan bahkan saya kemarin sempat ngobrol juga sama orang ATPM-nya adalah Mazda ini punya filosofi khusus ya. Kodo desain, Jinba Itai, jadi memang mereka tuh nggak follow the crowd, jadi dirasa tuh aduh dengan model seperti ini masih bersaing ya, masih laku, masih cantik, everlasting lah ya modelnya kayak gitu. Kita bakal review, tonton sampai habis ya, seperti apa ya facelift yang sudah dilakukan di bulan Februari kemarin. Tampilan kuncinya seperti ini, dan di Mazda itu nyebutnya key fob nih ya. Ini logo Mazdanya, dan ini tombol lock dan unlock, dan sini tetap ada kayak kunci manual, cuman agak kayak tricky aja untuk ngeluarinya. Nih cantik banget kuncinya. Bahkan kalau teman-teman lihat si Mazda ini meskipun sudah facelift ya, ini masih mempertahankan Kodo desain. Jadi ada filosofi dari Kodo desain ya kan. Terus Jinba Itai itu yang baru kalian bisa nikmati itu pada saat berkendara. Lihat deh, desain ini meskipun ini sudah 6 tahun di Indonesia, 6-7 tahun ya, tapi masih cantik, masih nggak kalah nggak takut lah bersaing dengan lawan-lawan seperti kereta atau HRV. Looks dari tampak depannya ini apalagi ada perubahan ya, terutama kalau di tipe Pro itu bakal jadi two-tone ya kan. Nah kalau untuk di tipe Sport ini tipe Sport yang 1500 cc, mesin yang dipakai itu mesin dari Mazda 2, jadi harganya jadi lebih bersaing lah dengan rival-rivalnya. Dari tampak depan ya itu tadi, si Mazda ini masih mempertahankan Kodo desain yang memang jadi ciri khas Mazdanya, cantik, elegan. Ya mobil itu diibaratkan kayak makhluk hidup ya gitu ya. Belum lagi ada filosofi Jinba Itai-nya, jadi nyaman dipakai buat berkendara seperti itu ya. Teman-teman lihat di bagian kaca sini tuh ada kamera-kamera, karena sekarang Mazda yang CX-3 ini sudah dilengkapi dengan Eye Active Sense, termasuk di bagian logo Mazdanya ini nggak sekedar akrilik biasa, tapi banyak sensor-sensor di sini. Nih sensor juga kan. Nih, ini sensor parkir nih kalau ini. Dan kalau kalian perhatiin signature wingnya juga itu ada kayak aksen dari dalam nih, aksen chrome memanjang tuh. Nyambung ke sini gitu kan. Perlampuan sudah LED. Ya lampu sih nggak bohong ya, masih cantik gitu kan. Di bagian desain bumper bawah ada aksen chrome, ini black glossy, dan ini ada housing untuk fog lampnya juga black glossy. Ini fog lamp, ini lampu sein ya kan. Cantik ya. Looks dari tampak depan sih saya bilang sih cantik banget. Mesinnya 1500 cc kan, tenaganya 111 dan torsinya sekitar 145 Nm. Layout mesinnya seperti ini. Dia 6 percepatannya, dan mode matic-nya tuh bisa dibikin kayak Sevo Hinsal gitu. Air intake cukup tinggi kok guys nih. Jadi mungkin kalau terlihat sekilas memang mobil ini lebih compact banget kalau dibanding rival-rivalnya, karena memang Mazda tuh terkenal atau banyak banget yang komen, wah Mazda tuh memang baris keduanya sempit dan segala macam, karena memang itu dari salah satu ciri khas Mazda. Jadi memang driver oriented banget tuh, dapat banget. Dimensinya ya panjang 4275, wheelbase-nya sekitar 2570 ya, cukup imut, cukup compact lah saya bilang ya. Nanti kalian harus rasain pada saat test drive bener sih. Dan di sini set claddingnya sekarang berubah jadi black glossy, termasuk nih set skirt black glossy juga, dan ada tambahan set body molding di sini, chrome di sini. Profil ban dipakai 215/50 ringnya 18 ya. Warnanya matching ya, silver sama hitam, cakram depan dan belakang. Tentunya fitur-fitur seperti yang rem ABS, ABDBA, hill assist control itu sudah ada semua. Dan di sini spionnya dia warna bodi, ada lampu sein, dan sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, termasuk lane departure warning, ada rear cross traffic alert juga. Jadi membantu kalian tuh tetap berkendara juga lebih safety. Dan kalau kalian perhatiin spionnya itu agak mundur ke belakang sini, karena kalau misalkan ada pilar kayak gini kan cukup menghalangi pandangan ya guys. Jadi spionnya dimundurin, jadi bisa ngintip lah dari sebelah sini kalau dari bagian dalam. Di sini pilarnya black glossy, handle-nya sewarna body juga, udah ada smart entry, masih ada untuk lubang kuncinya juga. Tampilannya sekarang jadi cenderung beda banget karena set claddingnya berubah jadi black glossy, jadi cenderung lebih sporty, elegan. Kalau yang tipe Pro tuh ada two tone ya guys, two tone. Kalau ini nggak two tone ya. Di sini kalau kalian perhatiin, ini karena nih
hitam-hitam semua gini. Ini kan ya black glossy kan tuh. Jadinya seolah-olah atapnya tuh kayak floating gitu loh. Tampak belakang sini antenanya shark fin, ada spoiler, semuanya serba ramping loh guys ya. Kayak meramping gitu loh. Jadi kayak menyempit, jadi kayak sedan scope gitu kan. Terus ya, ini ada head mount stop lamp, ada defogger, wiper, dan kalau kalian perhatiin lampunya itu kayak 3D gitu, ternyata sudah LED. Ada emblem CX-3 sebelah kiri, ada emblem Skyactiv G, logo Mazda. Terus di bagian sebelah sini bagasinya juga cukup lumayan gede dan ada separatornya. Jadi kalau misalnya kalian nyimpen barang tuh nggak bisa diintip. Ban serepnya belum full size. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan fitur safety rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil atau motor yang lewat, dia nanti akan bisa ngerem sendiri. Termasuk sudah dilengkapi dengan smart brake, baik depan maupun reverse-nya juga. Jadi kalau misalkan di belakang nih kayak misalkan mobilnya rada ngebut dan segala macam, ini nanti bisa kayak ngerem sendiri gitu loh guys. Jadi mencegah terjadinya benturannya lebih parah. Jadi depan juga bisa ngerem. Kalau misalkan ada mobil yang terlalu dekat banget, belakang juga bisa. Di bagian bumper bawah sini black glossy lagi ya, ada reflektor, dan di sini mufflernya tuh beneran asli, bukan abal-abal gitu, memang beneran asli kiri dan kanan. Nih pakai sensornya ada semua. Pas masuk dalam sini, yang baru itu apa? Di sini nih, kayak ring AC. Saya langsung terlihat di sini nih, tuh. Langsung ke distract nih. Ring AC-nya merah, sedangkan kalau Pro tuh warnanya kayak apa ya? Kayak emas gitu loh, kayak emas. Dan di sini kayak dashboard sini tuh kayak bahan-bahan suede ya kan. Di sini juga nih suede, dan sebelah sini soft touch ya kan. Ada jahitannya asli. Apa kesan pertama? Saya bilang sih langsung terlihat wah mewah gitu ya. Mewah. Setirnya sudah tilt dan teleskopik, udah teleskopnya cukup jauh loh guys. Cukup jauh ya kan. Perlampuan sudah otomatis dan ini sudah ada Tiptronic ya kan. Dan di sini yang terbaru sudah ada yang lane departure warning ya kan. Yang baru di sini lane departure warning, wireless charger. Yang lama juga sudah ada. Terus kayak di sini tombol-tombol untuk mode berkendara, dan ini mode sequential matic-nya ya. Menariknya adalah di Mazda ini memang kalau posisi berhenti ini bisa diputar-putar, cuman kemarin saya lihat video tuh kalau pada saat jalan itu nggak bisa dikontrol. Jadi kalau di jalan tuh disarankan putarnya pakai sini. Bunyi-bunyinya ya kan. Oke. Cuman dia ini nggak ngadep ke driver ya, memang ngadep ke tengah gitu ya. Terus tombol AC ini memang masih putar-putar tapi sudah otomatis semua, semburannya cukup lengkap. Tombol engine startnya dia agak ngumpet di sini, dan meter clusternya juga unik. Di bagian tengah tuh jadi tachometer ya kan. Yang sebelah kiri untuk kayak transmisi, odometer, sebelah kanan untuk kayak range, suhu letaknya di sebelah sini nih guys. Dan pada saat ditutup nih, posisi saya paling rendah ya. Cukup nyaman, dan tadi saya bilang karena ini mungkin visibilitas kita terhalang sama pilar A, cukup kebantu karena spionnya itu dimundurin. Jadi ini masih ada kayak celah bisa buat ngintip itu loh guys. Spion dalam sudah auto chromic mirror, tempat kacamata, lampu interior masih halogen. Ini menarik loh. Harganya di bawah 400 juta tapi sudah dapat moonroof. Dibandingin lawannya ada loh yang harganya di atas 400 tapi nggak dapat moonroof. Ini moonroof lah. Kenapa? Tadi kemarin nonton sama Mamang Ican, jadi kata Mamang Ican kalau misalkan ini teman-teman lihat ya, kalau dibuka kayak gini, coba teman-teman lihat itu di bawah atap atau di atas atap. Kalau di bawah atap itu berarti ini namanya moonroof. Kalau sunroof itu kacanya di bagian atas, shoot dari luar dip. Nih, kalau misalkan pada saat ditutup atau buka dia posisi di atas ini atap, itu berarti sunroof. Ini namanya moonroof guys. Menarik kan? Joknya tentunya sudah lapis kulit semua, dan ini jahitannya warna putih atau warna abu-abu nih kayak gini nih. Posisi duduk saya tadi udah bener kayak gini. Nah tinggi saya 163 ya kan. Nih. Ya kalau misalkan orangnya segede saya sih, saya merasa nggak terlalu sempit-sempit banget. Mungkin akan berasa sempit kalau orang itu tingginya 178 atau 180 ya. Kalau tinggi 163 kayak gini sih udah cukup oke nih. Ya, kalian bisa lihat sendiri jarak kakinya juga kayak gini. Memang saya akuin kalau saya pribadi saya bakal lebih seneng nyetir sendiri. Saya jujur nggak terlalu nyaman duduk di baris keduanya. Dan sebelah sini tidak ada seat back pocket. Seat back pocket tuh baru ada di sebelah sini, dan ini saya liatin kok tidak ada untuk port USB-nya, memang di sebelah sini nggak ada.
Dan di sini ada sedikit rada gundukan di bagian sini ya. Jadi mungkin duduk di bagian baris kedua yang tengahnya mungkin agak kurang nyaman nih kayak gini nih. Ya, anak kecil lah ya. Ya aman dan lebih nyamannya sih memang duduk di baris yang sini aja. Meskipun headrest ada 3, tapi kalau misalkan baris ke tengahnya nggak dipakai, bisa dijadiin armrest dan ada untuk tempat cup holdernya ada 2 nih. Ada hand grip sistem retract kiri dan kanan. Yang kanan kiri tetap ada hooknya juga sih gitu loh. Dan tentunya di bagian sebelah sini juga sudah soft touch dan ini bahan-bahan suede kayak gitu sih guys. Nah guys, tentunya nggak abdol kalau kita nggak test drive. Cuman sayangnya test drive ini masih model lama, tapi mesin sebenarnya nggak ada perubahan. Jadi Mazda CX-3 ini kan kemarin sempat yang nyebutnya facelift sedikit lah ya. Facelift di sekitar bulan Februari. Jadi ada penambahan fitur-fitur lah. Nah yang saya tes sekarang ini adalah yang versi tipe sportnya. Dan ini kita coba di jalan tolnya. Itu enak banget loh guys. Jadi kalau misalkan kalian perhati ini, saya duduk ini joknya juga enak banget. Jadi memeluk kita nih ibaratnya. Dan kayak penempatan di sininya tuh juga sangat ergonomis ya. Kayak misalkan nih spionnya, ini kan mungkin visibilitas kita terhalang sama pilar A, tapi penempatan spionnya itu dimundurin. Jadi kalau pas misalkan kita di perempatan atau pertigaan tuh kita masih bisa ngintip sedikit dari sebelah sininya nih guys. Dan kalau untuk di dalam kota dengan mesin 1600 cc sih, saya rasa sih sudah cukup lah ya. Udah cukup banget sih. Nah, ini jalan tol. Kita coba buka ya. Berisik banget ya. Gila, berisik banget loh. Datanya oke gitu. Jadi kalau ini kan jalan konblok dari tadi ya, sebenarnya sih cukup enteng. Ya meskipun Matic itu belum kayak CVT atau IVT, tapi cukup responsif ya. Cuma memang tadi pada saat di putaran rendah sih enak sih gitu loh. Di putaran rendah tuh enak nih, tuh. Ya kan. Jadi kayak buat nyalip gitu responsif banget dan tentunya kan memang namanya Civic kan belum pasti everyday ya guys. Tuh. 2, 3. Oke. Enak banget ternyata. Oke guys, jadi gue udah cobain si Mazda CX-3-nya, tapi memang yang saya coba itu masih yang model sebelumnya, tapi tidak ada perubahan dari mesin dan segala macam, paling fitur-fitur safety-nya aja. Tapi tadi saya udah cobain ya, pas dibelokan, pas cobain muter juga, suspensinya juga, kekedaban kabinnya saya bilang sih cukup oke. Jadi masih layak dipertimbangkan kalau misalkan buat kalian yang cari SUV kompak sih. Harga nggak sampai 400 juta, tapi fitur yang dikasih nanti bakal seperti ini loh. Menurut saya yang mungkin jadi catatan kalian adalah ya desainnya masih ganteng ya, dapat tambahan eye active sense ya kan, terus sudah ada sunroof loh, oh moonroof nyebutin, udah dapat moonroof ya kan, joknya udah kulit semua. Sekian dulu video dari saya untuk Mazda Puri. Terima kasih sudah dikasih pinjam mobilnya. Jadi next kalau teman-teman pengen dibuatin video lainnya tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.